Oke ya, jadi balik lagi ya bareng gua ya. Jadi gua udah lama nggak bikin video ya karena kemarin-kemarin gua kurang enak badan ya kan, sakit gitu. Jadi udah lama banget gua nggak bikin video dan mungkin ini adalah kesempatan ya dimana gua bisa take action video. Dan gue juga waktu kemarin-kemarin nggak bikin video, gue juga ngelihat ya ada beberapa tren, beberapa berita, beberapa hype khususnya di sosial media buat orang-orang atau anak-anak muda sekarang ini pada ngapain sih gitu. Gue lagi pantengin ada beberapa tren yang sedang hype di dunia finance gitu, khususnya di Malaysia, Singapura ya, dan Indonesia gitu. Gue melihat ada banyak sekali perbedaan nih, khususnya Indonesia. Indonesia tuh dari dulu tertinggal gitu. Gue udah berusaha, ibaratnya ke teman-teman ini udah berusaha ngingetin, ngomongin dan nyadarin gitu. Kenapa ya? Apa yang gue lihat gitu dari tren ini gitu. Gue melihat ya di Singapura, di Malaysia ya kan, orang-orang itu udah pada sadar gitu tentang trading ini gitu, skemanya gimana, cara bermainnya gimana, apa sih yang bikin salah, apa sih yang bikin berhasil gitu. Tapi di Indonesia ini masih banyak sekali orang-orang yang salah nangkep atau pengen cepet kaya gitu. Lebih simpelnya seperti itu. Apa sih yang maksud gue pengen cepet kaya? Gue pernah ya ngalamin ya, dimana gue belajar bener-bener giat, gue belajar ekonomi bener-bener bagus ya kan, gue bener-bener wah siang malam gue pelajari. Mungkin teman-teman ada yang di sekitar sini yang nonton video ini, lu pelajari A, B, C dari ekonomi, cara trading, cara investasi, cara begini, tapi lu ngerasa kayak kok gue nggak kayak si A ya, kok gue nggak kayak si dia ya, kok gue gagal ya, oh gue trading forex gagal ya, kenapa ya, oh gue trading kripto gagal ya, kenapa, gue trading saham gagal, kenapa? Faktornya itu sebenarnya bukan lu nya nggak bisa, lu nya gagal bukan lu nya nggak bisa, lu nangkep informasi bukan nggak bisa, atau metode lu salah bukan, tapi modal lu belum ada gitu. Kebanyakan orang yang gue lihat dari TikTok, dari Instagram, dari YouTube, kesalahannya di situ gitu. Maksud gua itu dari uangnya belum ada atau modalnya itu belum ada. Kebanyakan orang ya kan itu ngeliatin influencer gitu, dikasih lihat profitnya, dikasih lihat kemegahannya, kemewahannya, padahal belum tentu kan. Ibaratnya kita semua nggak tahu apakah itu uang dia beneran gitu. Gua pernah ngalamin di posisi yang dimana gua ketemu atau kumpul bareng orang-orang yang beneran punya uang ya kan, mereka itu nggak ada yang sosmednya itu flexing. Kenapa? Karena pajak gitu, karena pajak gitu. Bahkan orang yang punya duit beneran itu takut flexing, itu takut. Nah ini harus teman-teman ini harus berpikir kritis tentang ini. Orang Malaysia udah berpikir kritis tentang ini dan udah sadar gitu. Dan apa ya kan yang buat jebakan orang-orang flexing ini adalah orang-orang yang nggak berpikir kritis. Mereka pengen, ibaratnya mangsanya adalah orang-orang yang pengen kayak cepet, kayak ngelihat wah kayaknya dia jago nih, ajarin dong gitu. Lu nggak punya uang terus lu minta diajarin sama dia, alhasil apa? Alhasil lu pakai uang buat trading, buat investasi, buat belajar A, B, C, D dari kelas dia macam-macam, pakai uang seadanya gitu. Lu trading pakai modal minim, lu investasi pakai modal minim. Apakah itu bikin gagal? Kemungkinan rasio gagal jauh lebih besar. Gue kasih tahu, kalau modal lu kecil, rasio gagal di trading itu jauh lebih besar sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena trading investasi itu presentasi gitu, ya kan? Lu modal lu kecil, contoh ya, modal lu 1 juta aja, lu dapetin 100.000 dari 1 juta akun trading lu itu udah 10% gitu. Itu udah bagus belum? Kalau di saham, orang-orang saham nyebutnya udah bagus banget gitu, portofolio naik 10% itu udah bagus banget gitu. Tapi orang-orang forex ini selalu diajarin buat wah kayak cepet ya, begini caranya, entry. Alhasil apa ya, mereka bukan lagi trading gitu, tapi mempertaruhkan semua uangnya ya, bahkan uangnya sedikit pun kayak depo. Makanya jangan marah kalau ada orang ya yang mungkin paham atau nggak paham trading ngomong bahwa forex itu judi, karena itu permainanmu sendiri gitu. Kamu ngikutin mentor-mentor yang kayak gitu. Gimana nggak judi? Uangnya cuman ibaratnya cuman 1 juta ya kan, punya 1 jutanya ini terus dilempar aja di situ gitu, pengen jadi 100 juta, nggak ada gitu, harus proses dulu gitu. Tapi kalau umpannya gede, ibaratnya modalnya gede nih, lu jangankan di trading, lu di investasi aja gampang gitu. Kalau modalnya gede, modalnya 1M ibaratnya kan, lu masuk di saham aja naik 10% aja udah 100 juta gitu kalau modalnya 1M gitu. Tapi emang ada ya
Emang ada bang, ibaratnya modal 1M naik 10% dapat 100 juta, segampang itu? Ada gitu, ada caranya banyak gitu. Banyak orang kok yang lebih dari 10% yang gue bilang banyak gitu. Bahkan kalau lu punya otak dikit aja, lu punya 1M nih, lu masuk ketika ada IPO aja gitu, lu masuk cedar gitu 1M nih, itu pasti naik di atas 10%, terus lu cut gitu, lu pergi gitu. Kenapa? Karena Indonesia masih banyak sekali orang-orang yang kalau IPO itu geger gitu. IPO masuk. Padahal kalau tahu sebenarnya sejarahnya IPO itu apa sih ibaratnya? IPO itu tempat pembuangannya para owner gitu. Justru perusahaan yang bagus itu perusahaan yang nggak di IPO. Kalau perusahaan udah di IPO biasanya mentok udah gitu. Jadi mereka butuh uang, kalian butuh uang yang lebih segar lagi, lebih banyak lagi gitu. Tapi kebanyakan orang ya masih masuk waktu IPO gitu. Tapi di Indonesia ini ada dan kejadian gitu. Makanya di IPO ya, di saham-saham itu kebanyakan langsung melejitnya naik gitu. Karena banyak fear of missing gitu, banyak FOMO di situ, orang-orang yang nggak tahu gitu. Dan itu buat dapetin 10% gampang banget gitu. Umpan lah gede gitu, cetak gitu 1M gitu, dapat 100 juta gampang banget. Tapi kalau umpan lo 1 juta ya kan, dapetin 100.000 itu cuma 10% ya. Itu kayak apa sih, kok cuma dapat 100.000 10%-nya gitu. Tapi kalau uang lo 1M lo dapat 10%-nya aja gitu, lo udah bangganya setengah mati. Kesalahannya adalah di modal gitu. Tapi gimana caranya modalnya ini banyak gitu? Ya lu jangan sentuh trading dulu gitu. Kebanyakan penyakit itu gitu. Gue dulu juga ngerasain gitu, belum punya uang, terus gue belajar tentang forex, gue belajar tentang investasi, masukin gitu. Tapi alhasil apa? Setelah gue hitung-hitung, gue malah adanya capek, bukan untung gitu. Kenapa? Ya kalau uangnya kecil, gue mau naik, ibaratnya uangnya cuma 1 juta, gue mau naik 1000% pun ya cuma dapat 10 juta kan. Jadi modalnya digedein dulu. Cara modalnya digedein dulu gimana? Ya lu nggak usah FOMO-FOMOan, lu nggak usah pengen cepet kaya dari forex, judi itu gitu, niruin mentor-mentor yang nggak beres gitu. Mending lu belajar jualan dulu gitu. Sekarang ini lagi banget gitu, lagi banyak juga ya kan anak-anak muda ini yang pada latihan jualan gitu. Entah dari jualan apapun, lu bisa jualan ibaratnya bantu showroom jualan mobil, lu bisa jualan kayak sayur-sayuran dari pasar, dari petani ke pasar, lu bisa pesen berapa, sedikit aja dulu dimulai. Lu bisa affiliate yang sekarang lagi rame, banyak sekali gitu. Sumber uang itu banyak sekali kalau lu benar-benar bersungguh-sungguh. Fokus naikin income dulu, jangan trading dulu. Percuma ya kan, uang lu dikit terus lu trading, uang lu dikit lu trading gitu. Yang ada malah apa? Yang ada malah lu capeknya doang gitu. Lu nggak dapet McLaren, nggak dapet gitu, Lambo nggak dapet, lu dapet capeknya doang gitu. Depo 1 juta dapat 2 juta, withdraw lagi, besoknya depo lagi 1 juta, withdraw lagi, depo lagi 1 juta, withdraw lagi, dapat capeknya doang gitu. Tapi kalau uang lo, income lo udah banyak, ibaratnya udah ada 100 juta kayak ibaratnya 500 juta, kayak fokus aja, usaha dulu gitu, jualan, belajar jualan. Kalau nggak mau usaha, nggak tahu gimana sih caranya usaha, lu fokus belajar jualan dulu, apapun gitu. Lu kepoin aja gitu, ngelirik gimana sih cara jualan ini, lu belajar aja, lu belajar A, B, C, nggak ada salahnya kok buat belajar gitu. Dan skill buat jualan ini juga penting banget, karena menurut gue jualan itu harus seni gitu. Buat dapetin uang pertama kali ini lu harus jualan dulu, harus berbisnis dulu, nge-sales ya kan, lu harus jadi sales dulu gitu, buat diri lu sendiri, buat ngasilin uang. Kalau uang lu udah banyak baru diinvestasikan gitu. Kalau uang lu udah ada 1M ibaratnya, lu nggak usah capek-capek ibaratnya 10 juta jadi 1M, enggak gitu. Itu terlalu capek menurut gua. 10 juta jadi 1M di saham, di investasi, bahkan di kripto, itu menurut gua terlalu capek, terlalu ngegerus otak lu sama tenaga lu gitu. Lu fokus sama diri lu sendiri. Yang pertama, tingkatin skill. Yang kedua ya kan, fokus jualan, naikin income ya kan. Yang ketiga, belajar terus menerus. Nggak usah ibaratnya berhenti. Ibaratnya gua nyuruh berarti harus jualan dulu ya, berarti gua nggak belajar investasi, ya harus belajar investasi gitu. Jualan juga belajar investasi juga gitu, jualan juga belajar investasi juga gitu. Jangan malah berarti harus jualan aja, nggak usah belajar investasi, ya harus belajar investasi gitu. Tapi kalau lu belajar investasi doang, modal lu dikit, ya apa yang lu mau investasikan gitu, apa yang lu mau trading kan kalau uang lu aja nggak ada gitu. Jadi fokus naikin income dulu gitu, ya, itu yang paling penting. Yang pertama itu skill,
ya, fokus naikin skill, upgrade skill lu gitu. Lu nggak tahu ini, coba pelajari, jangan males gitu. Oke, gimana cara affiliate TikTok? Gimana? Sekarang pakai AI semua canggih gitu. Bahkan cewek joget-joget pun bukan cewek itu AI itu. Cuman gerakannya aja. Lu gimana bisa cara buat seperti itu? Lu invest ke diri lu terus gitu, ilmunya invest ke diri lu terus gitu. Gimana caranya? Jangan sampai nih ketika ada orang yang lagi bangun ibaratnya bisnisnya dari sekarang, lu malah leha-leha, lu malah fokus ke hal yang sebenarnya nih gapnya nih jauh banget gitu. Gapnya jauh, taruhannya antara 1:0 gitu. Lu dapat ya 1, lu nggak dapat ya 0 gitu. Jangan terlalu kayak gitu gitu. Jangan ibaratnya mau ketinggalan sama orang gitu, apapun ya. Ketika itu menghasilkan, ikuti gitu. Ketika itu menghasilkan, ikuti. Oh, aku nggak suka affiliate. Oh, tapi kalau itu menghasilkan, nggak apa-apa gitu. Ikuti aja gitu. Lu harus fashion ibaratnya, harus suka. Oh, gue affiliate, gue kalau suka gue mau, kalau nggak suka gue nggak mau gitu. Lu kalau udah punya uang baru jawab kayak gitu gitu. Lu kalau udah punya uang baru lu pilih-pilih, terserah. Lu udah punya uang. Tapi kalau lu lagi bangun skill lu baru bangun portofolio lu awal buat masuk ke investasi suatu saat nih nanti ke depannya, apapun ya kan yang menghasilkan, itu pelajari semuanya gitu. Nggak usah gengsi, nggak usah males gitu. Buat bertanya nih nggak usah gengsi. Gimana sih caranya ini? Udah, semisal lu nggak tahu, tanyain ke yang tahu gitu. Gue juga kayak gitu. Gue ketika gue nggak tahu semuanya, ibaratnya apapun yang ada, ibaratnya gue pengen ini, ibaratnya gue nggak tahu itu, terus ada yang tahu, gue tanya gitu. Gue nggak seego itu gitu. Gue di dunia nyata gue nggak seego itu. Ketika ada orang yang ibaratnya profesional di bidangnya, terus gue diem aja, gue sok pinter, enggak. Gue juga tanyain gimana sih caranya ini gitu. Lu harus kayak gitu juga gitu. Selagi itu ngasilin uang, nggak masalah buat dipelajari, buat lu ikut di dalamnya gitu. Jangan sampai lu ketinggalan ketika orang lagi bangun kerajaannya, lu malah ketinggalan. Ketika orang lagi ibaratnya berlomba-lomba ya kan, membangun portofolionya yang bener-bener real nih portofolionya, lu malah bangun portofolio lu yang sebenarnya ya itu nggak kelihatan, itu nggak tahu hasilnya ya kan. Ya karena apa? Lu belajar investasi, uangnya nggak ada, ya apa yang mau lu investasikan ya kan. Lu belajar trading ya kan, dari modal kecil ya kan, berharap pengen langsung wah kayak mentor-mentor yang udah di setting itu, terus lu langsung JP nggak ada gitu. Rasio reward kecil banget gitu. Walaupun ada pun ya, itu adalah ketika orang-orangnya udah pernah ngelewatin itu gitu. Semisal nih ya kan, semisal nih gue udah trading ya selama 6 tahun 7 tahun lebih gitu di forex gitu. Gue udah dapetin 100 juta 200 juta gitu. Terus suatu saat nih ya kan, 100 juta 200 juta ini dalam jangka waktu yang cukup lama gitu. Ada setahun 2 tahun 3 tahunan baru segitu gitu ya kan. Terus suatu saat nih kan, gue pengen lagi masukin lagi pakai modal kecil gitu. Bisa nggak gue dapetin ini? Kemungkinan besar bisa. Kenapa? Karena treatment jalannya itu udah pernah gue lewatin. Paham belum? Jadi kalau lu jalannya aja belum pernah lu lewatin, lu belum pernah dapetin 100 juta dari forex, terus lu anggap wah gue kayaknya bisa nih 1 bulan 100 juta dari forex, tapi modal gue 100 ribu, ya nggak mungkin bisa gitu. Jalannya aja lu masih gelap gitu ibaratnya kan. Jadi lu fokus upgrade diri lu, fokus banyakin income ya kan, baru sambil belajar investasi, skillnya di upgrade juga, itu baru dipupuk pelan-pelan ke investasi gitu, masukin ke investasi itu jauh lebih masuk akal daripada lu ngikutin ya kan orang-orang mentor-mentor yang bajingan ya kan, nggak tahu ibaratnya ekonominya orang-orang Indonesia yang bener-bener lagi susahnya kan, nyari kerjaan susah, nyari ibaratnya nyari makan susah, semua harga makan naik, terus lu diajarin buat all in, lu diajarin buat oh ikut sinyal gua, pencet sini, stop loss di sini. Gua kasihan ibaratnya sama teman-teman. Lu mulai sekarang berubah gitu. Oke, gua harus fokus, gua harus belajar ini. Apa dulu nih yang harus ditata? Kalau lu nggak punya uang, lu cari skill lu di mana, bidang lu di mana. Lu mau nyari uang tambahan dari mana? Oke, affiliate, gue pelajari affiliate. Oke, gue jualan ini, pelajari jualan ini. Gimana caranya orang bisa jualan, ibaratnya jualan sayur, jualan beras? Caranya gimana? Lu pelajari ritmenya dari awal. Oh, gimana cara orang bisa jualan tas, baju lewat TikTok? Gimana caranya? Pelajari gitu. Jangan males gitu. Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Tumbuk portofolio lu dari pelan-pelan. Nggak usah pengen lonjakan. Itu yang bikin lu gagal. Ketika lu imajinasi lu terlalu tinggi. Oh, gue pengen 100 juta per bulan gitu. Tapi lu nggak pernah dapat 100 juta per bulan. Alhasil apa? Itu semua imajinasimu itu yang bakal ngehambat lu justru itu menuju
plan-plan selanjutnya gitu. Jadi mungkin itu ya yang gua sampaikan ya di video kali ini ya, buat teman-teman. Saran gua, jangan terlalu muluk-muluk dulu lah impiannya ya kan. Nggak ada sukses cepet kok gitu, nyantai aja gitu. Lu pelajari A, lu pelajari B, banyakin portofolionya gitu. Kalau modal lu banyak, lu jangankan trading, lu masuk saham dapat 10% aja udah banyak kok gitu. Jadi nyari uang itu gampang gitu, asal ya kan awalnya lu jangan gegabah dan jangan salah gitu. Mungkin itu yang bisa gue sampaikan. Thank you, terima kasih dan udah nonton.